Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi pagi ini. Dan saya coba pakai komputer yang baru, pakai apa? Karena komputer yang lain crash. Jadi saya coba pakai dan ini cukup sulit nyarinya nih aplikasi-aplikasi. Ternyata di Mac itu kita bisa pakai aplikasi Quick Player. Saya juga baru tahu. Tapi kalau di Windows kan simple ya, cuma pakai PowerPoint aja bisa di record. Tapi anyhow, okay, let's start our presentations for today. Baik, hari ini insya Allah saya akan coba membahas tentang materi kita yang kedua. Kalau kemarin kita berbicara tentang secara umum ya, material itu kita bagi menjadi berbagian, ada metal atau logam, berbasis polimer dan keramik, dan kalau digabung juga ada namanya komposit. Nah hari ini kita mau bahas sedikit lebih filosofis. Nah jadi kenapa saya bilang lebih filosofis? Karena sebenarnya kalau kita ngelihat sebuah material gitu ya, apapun itu mau meja, mau gelas, mau apa baju, mau apapun itu, sebenarnya kalau kita pikirkan sebenarnya mereka ini adalah mereka kayak apa ya, benda-benda ini itu terbentuk dari sesuatu yang kita sebut uh, apa ya, bisa dibilang bukan partikel tapi penyusun yang katanya namanya atom gitu. Nah, atom yang bergabung dia bersenyawa atau dia membentuk molekul. Kalau jumlahnya banyak sekali maka nanti dia bisa membentuk namanya struktur. Nah, apa itu struktur? Nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, nanti struktur yang banyak bisa disebut sebagai sebuah material gitu. Jadi kalau teman-teman melihat misalnya ada sebuah lembaran baja gitu ya. Nah, lembaran baja itu kalau dia dipotong gitu ya, kecil sekali ukurannya, itu bisa disebut sebagai nanti molekul. Lebih kecil lagi nanti akan ada unsur-unsur penyusunnya dan itu disebut sebagai sebuah atom. Nah, oke, insya Allah hari ini saya coba nampilin ada mungkin kelihatan ya di screen saya. Ini ada tembok ya, tembok yang di sini terdiri dari ada batu-batu berbagai macam ukuran. Nah, sebenarnya saya mau memberikan analogi yang sangat simpel sekali bahwa kalau teman-teman bayangkan sebuah rumah gitu ya, rumah ini kayak sebuah, kalau kita komparasikan dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam ilmu metalurgi, anggaplah rumah ini sebagai material gitu ya. Nah, kalau struktur tuh apa? Struktur tuh kayak unsur apa? Kayak bagian-bagian penyusunnya. Jadi kalau rumah tuh ada apa? Ada tembok, ada jendela, ada pintu, gitu, ada lantai gitu kan. Ada atapnya gitu kan, ada ceilingnya juga. Molekul tuh apa? Molekul tuh kalau mungkin digambarkan analoginya kalau menurut saya ya, itu kayak si tembok itu sendiri atau jendela itu sendiri. Nah, itu molekul. Atau lantai itu sendiri atau atap itu sendiri. Nah, itu sebagai molekul. Jadi dia gabungan sesuatu atau barang atau unsur-unsur penyusunnya itu memiliki bagian si molekul itu memiliki unsur-unsur yang penyusunnya itu sama gitu. Jadi kalau misalnya tembok misalkan, ya udah dia seragam tuh, dia uniform gitu loh. Molekul nih di tingkat yang lebih besar lagi sebenarnya namanya fasa atau struktur lah gitu loh. Nah, kalau kita masuk ke misalnya tadi molekul kita anggap sebagai misalnya tembok gitu ya, maka unsur penyusunnya ini bisa dibilang kayak batu-batu batanya ini, yang ada di sini adalah bata-batanya adalah atom itu sendiri gitu. Jadi kalau kita bilang dari sebuah material, dari sebuah rumah, unsur penyusunnya itu atau bata-batanya ini yang paling kecil adalah si atom ini sendiri gitu. Mungkin agak sedikit ini ya, agak sedikit rancu. Tapi ini paling iya apa? Menurut saya analogi yang paling gampang teman-teman bisa gambarkan, imajinasikan. Karena yang namanya material, tidak ada material yang kalau kita potong tuh sebagai semua sendiri, enggak, tapi dia disusun oleh banyak unsur yang membantunya jadi sebuah material yang kokoh gitu ya, yang bisa berdiri tegak. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi. Atom ini kok bisa sih, Pak? Kalau batu bata kan kita tahu ya, dia saling nyusun gitu ya, jadi satu satu saling tempel-tempel segala macam itu karena ada ininya, Pak. Ada apa? Ada semennya yang menggabungkan, betul gitu. Nah, kalau atom ini berbeda. Atom nih dia bisa saling nempel seperti yang kalau ditembak ini saya ibaratkan, karena mereka punya daya ikatan. Nah, nyambung kan? Jadi ada ikatan ionik, ikatan kovalen dan lain sebagainya. Ini kalau secara kasar kita bandingkan,
Inilah yang namanya semen-semen yang menyambungkan antar atom tersebut. Nah, mudah-mudahan mulai kebayang lagi ya. Jadi unsurnya adalah atom, dia gabung, dia bisa menjadi bentuk yang lebih besar adalah molekul, atau yang lebih besar lagi adalah struktur atau fasa ya, nanti ada istilah fasa, dan lebih besar lagi baru dia bentuk sebuah material yang kita bisa pegang, kita bisa lihat, bisa digigit gitu kan, dan lain sebagainya. Kurang lebih itu analoginya. Nanti teman-teman akan lihat bahwa yang namanya atom ternyata dia punya sifat-sifat yang akhirnya karena dia punya karakteristik tertentu, akhirnya dia memberikan efek dari nanti material di akhirnya. Jadi bisa dibilang bahwa saya mau sampaikan bahwa material yang ada hari ini karakteristiknya itu sangat ditentukan oleh atom-atom penyusunnya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan rumah gitu ya sebagai sebuah material, kalau temboknya misalnya dari dari batu bata, dia pasti akan jauh lebih kuat daripada kalau kita bandingin rumah yang pakai batu kapur. Nah, atau misalnya lantai atau misalnya pondasi yang dibuat dari batu kali mungkin akan lebih kuat daripada pakai batu yang lainnya. Nah, atau misalnya lantai, lantai yang pakai keramik, lantai yang pakai ubin biasa, lantai yang pakai pakai granit atau marmer akan memberikan properties atau performance yang berbeda pastinya. Nah, jadi sekali lagi mengimajinasikannya itu simpelnya sekali lagi adalah material tuh kayak rumah. Kalau yang namanya struktur tuh kayak bagian-bagian tadi, ada tembok, ada daun pintu, ada jendela, ada lantai gitu ya. Molekul tuh ya tadi penyusun dari si pintu itu sendiri gitu ya. Dan kalau nanti atom maka itu bagian-bagian paling kecil dari si molekul tadi. Ini sebenarnya bisa dibilang nih analogi yang paling gampang lah untuk mengimajinasikan. Jadi hampir tidak mungkin kalau ada material tanpa adanya yang namanya atom penyusunnya. Dan pasti kalau teman-teman ada material, teman-teman bisa potong-potong sampai kecil sekali, sampai ukuran ya kecil banget lah, pokoknya itu sampai beratnya mungkin minus 10 gitu ya. Itu masanya gitu ya, itu bisa dapat tuh, wah atomnya ini ternyata gitu. Tapi kan nggak bisa pakai mata telanjang gitu ya, tapi harus pakai alat. Misalnya kalau di metalurgi dia pakai namanya transmission electron microscope atau mikroskop elektron, tapi nggak bisa pakai mikroskop untuk bisa ngelihat atomnya gitu ya. Oke, next. Sebenarnya nanti kita belajar ini, teman-teman bisa memahami lebih lanjut. Oke, next. Oke, berikutnya. Atom tuh punya massa, karena dia benda. Dia adalah suatu meter gitu ya. Meter itu apa? Zat gitu. Karena dia adalah suatu zat, maka dia punya massa. Tapi jangan disangka massanya itu kayak kita buat timbangan badan terus ditimbang, nggak akan bisa. Karena massanya sangat kecil sekali. Nah, atom sendiri ada 3 elemen yang utama gitu ya. Padahal kalau dibuka lagi itu masih banyak sekali itu. Ada seorang fisikawan Amerika terkenal banget namanya Richard Feynman. Dia sampai bilang walaupun atom kecil sekali tapi masih banyak sekali ruangan yang besar di atom. There are plenty room on the bottom, bahasa dia kayak gitu. Jadi ada atom, dia punya 3 hal yang utama, ada elektron, proton, dan neutron. Nah, elektron ini beratnya minus 31 kilogram. Jadi kalau dia ada jumlahnya ada sekian banyak, mungkin baru bisa ditimbang tuh elektron. Sama atom, untuk proton dan neutronnya dia punya massa juga di angka 10 pangkat minus 27 kilogram. Nah, atomic number atau unsur nomor urut atom itu sangat berpengaruh sama bukan berpengaruh, dihitung berdasarkan dengan jumlah proton di nukleus atom gitu. Jadi berapa jumlah protonnya, maka nanti dia akan disebut sebagai itu dia nomor atomnya. Atom diukur dengan referensi 1/12 massa dari karbon C12. Nomor atom 12 ya. Oke. Dan atomic weight atau massanya atom itu adalah kita tahu semua waktu di SMA ya, kalau nyari rumus mol sama dengan gram per AR gitu kan. Nah, jadi kalau mau tahu masanya atom atau AR-nya berapa, itu simpel aja gitu. Ambil 1 gram unsur murni tersebut, lalu kita tahu dari pas jumlah 1 mol berapa? Ada 6,02 kali 10 pangkat 23 kalau kata si Avogadro, dikumpulin atomnya terus ditimbang, itu sampai AR-nya kan ketemu.
Bagaimana cara ngukurnya saya juga nggak tahu dulu bagaimana para ahli. Tapi intinya adalah kalau kita udah tahu bahwa 1 mol itu ada 6,02 kali 10⁻³ lalu dilakukan kalkulasi masanya, maka nanti kita akan bisa mengetahui massa dari atomnya. Menarik tuh, saya juga nggak tahu cara ngitungnya gimana. Tapi saya yakin ada metodologi khusus untuk menghitung AR itu dari mana gitu, massa atomnya itu berapa. Next, Avogadro number. Tadi saya udah bilang nih. Jadi kalau teman-teman punya 1 gram dan dia 1 mol, 1 mol dari sebuah atom. 1 mol itu berapa Pak? Tadi kita bilang gitu. 1 gramnya sampel lalu dibagi dengan jumlah AR-nya dia. Dan nanti ada jumlah atom itulah 6,02 kali 10⁻³ capek lah gitu pokoknya. Tapi let's say udahlah, kita nggak usah debat di sini, udah nggak usah reinventing the wheel gitu, cara nyari gimana, pokoknya asal tahu lah kalau untuk di sini. Tapi saya pikir juga menarik juga kalau teman-teman mau tahu ini angka ini dapat dari mana. Silakan aja, monggo kalau ada waktu. Next, nah ternyata dalam sebuah atom itu disimpulkan bahwa ternyata jumlah elektron yang ada di bagian luar atau valensi elektron itu sangat mempengaruhi yang namanya sifat-sifat dari kimia, electrical, lalu juga sifat panasnya dan juga optical. Jadi makanya ini sangat mendasar sekali kan gitu. Jadi kalau teman-teman bisa memahami yang namanya atom sebagai sebuah unsur paling dasar untuk sebuah material, maka nanti akan mengerti kenapa ini nanti ikatannya ionik, mengapa ikatannya dia adalah logam, mengapa ikatannya adalah kovalen dan lain sebagainya. Karena unsur penandanya paling awal itu adalah atom itu sendiri gitu. Dia punya berapa valensi di atom itu. Dan dia akan ada sifatnya khusus. Nanti misalnya kalau dia valensinya 2 misalnya, atau misalnya dia bisa menerima 2 elektron, maka nanti efeknya seperti apa? Maka dia bisa ikatan misalnya ionik gitu kan gitu. Misalnya Fe2O3 misalnya. Oh, Fe-nya kelebihan atom elektron 2 misalnya. 3 misalnya. 3. Oksigennya bisa menerima 2 sehingga dia bisa membentuk namanya Fe2O3. Lebih seperti itu. Untuk bisa dia lebih stabil. Next. Nah, model atom tuh udah banyak banget ya dari awal pengembangan. Dari model atom si Dalton bilang atom tuh pejal gitu loh. Atom pejal, lalu ada perkembangan lagi dari Thomson dan Rutherford gitu ya, sampai yang terakhir itu adalah si Bohr, Niels Bohr. Bukan gue yang ngebor tapi Niels Bohr. Nah, Niels Bohr tuh bilang intinya pada perkembangan atom ya, saya mau langsung singkat aja, bahwa yang namanya atom itu dia pertama ada nukleus di tengah-tengah. Yang kedua, atom ini ternyata untuk elektronnya itu nggak seperti roti kismis. Roti kismis itu kan dia kalau gambarannya ada satu roti terus kismisnya nyampur di mana-mana gitu kan. Kalau si Bohr ini di perkembangan terakhirnya itu adalah enggak, dia bilang elektron yang berorbit atau muterin si nukleus itu dia punya jumlah tertentu di lapisan-lapisan tertentu dengan maksimum jumlah tertentu. Maksudnya apa sih lagi? Jadi gini, dulu kan kalau si Dalton bilang, oh pokoknya atom tuh pejal gitu. Dia nggak bilang ada proton dan neutron, ada elektron, itu nggak. Gitu. Perkembangannya lagi ada Rutherford sama Thomson, dia bisa bilang, oh pokoknya ada namanya elektron di sana gitu. Lalu ada juga perkembangan setelah dia coba pakai sinar X, dia bilang, oh ternyata ada ruangan antara nukleus, terus diputerin ada namanya elektron, tapi dia masih belum tahu. Pokoknya elektron itu ada di luarnya dan ada celah antara proton atau nukleus dengan si elektronnya. Dia cuma bisa bilang gitu doang. Nah, perkembangan si Bohr, dia bilang, oh iya benar tuh. Jadi ada proton, ada neutron, dia gabung di tengah-tengah, lalu elektron memutari mereka. Namun ada namanya kulit lah bahasanya. Jadi ada sebenarnya nilai kuantum yang bisa memberikan ruang untuk elektron memutari si orbitnya itu dengan jumlah-jumlah maksimal. Gampangnya seperti itu. Jadi nggak ada satu lingkaran terus rame-rame itu nggak. Tapi ada, kalau dulu kita di SMA ya diajarin kan, ada kulit K, L, M, N, O dan lain sebagainya. Itu sebenarnya memberikan gambaran bahwa di setiap yang namanya kulit-kulit tersebut dia punya istilahnya energi
energi yang menyebabkan si elektron itu cuma ada di lingkaran-lingkaran kulit tersebut. Next, electronic structure. Elektron tuh bersifat kayak gelombang dan juga sebagai sebuah partikel. Nah ini uniknya gitu. Jadi dia ada dua sifat si elektron ini. Jadi dia muter kayak, dia bergerak kayak gelombang, tapi dia adalah partikulat atau suatu benda yang memiliki massa dan lain sebagainya, layaknya sebuah partikel gitu ya. This mean that electrons are in orbital defined by probability. Jadi ada kemungkinan dia ada di situ, dan juga each orbital or at discrete energy level is determined by quantum numbers. Jadi dia bilang ini secara kuantum ada istilahnya, ada ya jumlah-jumlah tertentu lah di nilai discrete tertentu, discrete energy maksud saya. Oke, kita ingat dulu ada N, L, M1, MS gitu ya. SMA simpelnya mau bilang bahwa ini KLMNO itu ya kayak kulitnya gitu lah. Subsidiary-nya itu L-nya itu ada berapa, ada di orbital itu ada berapa elektron yang bisa muter di sana. Lalu kalau tadi yang KLMN itu kayak kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4 gitu kan. Kalau SPDF ini kayak berapa jumlah maksimal valensi elektron yang ada di sana. Lalu magnetik biasa ya, terus spin deh ke atas ke bawah dulu, ingat. Next. Nah, kenapa sih kok bisa ada elektron yang ada di orbital pertama, orbital kedua, orbital ketiga? Itu simpel karena yang namanya si elektron itu punya energi masing-masing gitu. Nah, yang paling rendah energinya dia akan ada di kulit pertama. Tuh. Lalu kulit kedua, ketiga, keempat. Jadi yang paling jagoan tuh adalah yang kulit keempat. Nah, yang di kulit keempat ini kan dia ya namanya kan ini naturalnya gitu ya. Kalau orang jomblo kan nggak stabil gitu kan. Nah, kalau dia udah menikah baru dia lebih stabil gitu. Sama, elektron pun juga begitu. Nah, kalau misalnya di kulit terluarnya harusnya dia punya misalnya maksimal 10 elektron, lalu dia ternyata cuma ada 6 elektron yang valensi yang ada di sana, maka dia akan mencari 4 lagi nih harus masuk ke sini, atau misalnya gue yang 6 ini harus bisa berikatan sama dengan sehingga nanti orbital ini kita bisa sama-sama 10. Nah, itulah yang menyebabkan nanti ada ikatan elektron, ikatan atom yang nanti adalah ionik atau dia saling kasih mengasihi gitu ya. Kasih mengasihi. Atau yang kedua, dia bisa saling berbagi elektron. Contoh. Ini contoh survey of elements, most elements, electron configuration not stable. Nah, jadi gini, hidrogen 1s1 di S ini dia punya sebenarnya bisa menampung sampai dua di kulit di sub kulitnya, kulit pertama itu dia bisa menampung 2 elektron. Tapi kalau dia cuma 1 hidrogen, maka nanti dia akan nyari hidrogen yang lain sehingga akan membentuk molekul H2. Nah, gitu. Tapi kalau helium, dia nilai atomnya itu adalah 2, sehingga nanti pas di kulit S2 itu dia udah 2, jadi nggak perlu nyari lagi gitu. Makanya setiap elemen yang ada di kolom 8 dia akan selalu stabil. Argon, xenon, apalagi helium, neon gitu kan, krypton gitu. Karena dia di kulit terluar itu udah penuh gitu. Jadi nggak perlu nyari lagi. Tapi kalau dia nanti di kulit dia masih memiliki valensi elektron atau elektron yang tidak masih bergerak bebas, maka dia akan bisa berikatan sama yang lainnya. Next, electron configurations. Nah, ini dia. Jadi bisa dibilang ini dia. Si valensi elektron, those is unfilled shells. Jadi yang elektron valensi adalah yang tidak terisi si kulitnya, subkulitnya. Filled shells more stable. Jadi kalau dia udah penuh semuanya dia akan lebih stabil. Dan valency electron are most available for bonding and tend to control the chemical properties. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa dia akan sangat mempengaruhi chemical properties dan properties lainnya. Contoh misalnya atom C, atomic number 6. Nah, kalau dia dibikin dulu kan kita 1s, 2s gitu kan, P, D dan lain sebagainya. Itu di kulitnya itu adalah 1s2, 2s2, 2p2. Padahal di P ini dia bisa menampung 6. Nah, berarti bisa dibilang dia kekurangan 4 elektron, iya kan gitu. Nah, jadi yang 4 elektron inilah dia nanti ibaratnya tangannya itu bisa bergerak kemana-mana gitu. Dia bisa mencari lagi untuk bisa mendapatkan elektron untuk mendapatkan elektron sehingga dia bisa lebih stabil.
Oke. Nah nih kalau Fe misalnya, atom Fe itu dia terakhir itu 3D6 4s2. 3D6 di sini nih. 3D6 4s2 nih. Di 3D6 dia bisa menambung berapa? 1 2 3 4 5. Berarti 10 kan? Kalau D itu nilai 10. Nah, artinya 4 elektron ini kan elektron gambarannya ya, yang apa? Yang kulit yang spin ke atas gitu ya. Ini dia berarti ada elektron yang dia bisa ikatan sama yang lain karena dia nggak stabil, karena masih ada peluang untuk bisa mengisi si kulitnya itu gitu. Karena itu yang namanya Fe atau besi dia sangat-sangat reaktif. Ingat gak kemarin kita ngomong sedikit tentang korosi. Nah korosi ini salah satunya karena itu, karena si bagian terluar dari si atomnya di ini kan kulit pertama ya, kalau S1S ini kulit pertama, L shell kulit kedua, M shell ini kulit ketiga gitu kan, N shell ini di kulit keempat, itu di kulit paling luarnya dia tuh ibaratnya, kalau dia ibarat kita punya tangan gitu ya, ini 4 tangannya dia tuh ngewer-ngewer gitu loh, kayak ngewer apa ya, tangannya tuh kemana-mana gitu loh. Jadi dia karena dia tuh harus berikatan lah bahasanya. Karena itu bentuk stabilnya si Fe ini, si iron ini adalah dia membentuk karat dengan oksigen. Oksigen juga punya tangan. Oksigen berapa? Sampai saya lupa. Oksigen dia bisa menerima 2 ya, minus 2. Bisa terima plus 2 maksud saya. Sorry, minus 2. Dia bisa memberikan bisa menerima 2 gitu loh. Nah, jadi nanti si Fe dia ketemu oksigen, oksigen, gue punya 4 tangan nih, lu kan butuh sumbangan ini kan, butuh sumbangan elektron kan, gue kasih ke lu deh gitu, kasih ke lu 2. Sehingga kalau nanti dia bisa memenuhi di shellnya ini untuk bisa masukkan valensi elektron dari si oksigen, dan dia berikan oksigen untuk Fe2O3 atau Fe3O4 dan lain sebagainya, maka nanti di sub kulit di sini di paling luarnya dia akan lebih stabil. Jadi kalau dia udah karatan, dia nggak akan membentuk apa-apa lagi. Dia udah seterusnya dia akan karatan. Bisa dia menjadi murni lagi kalau dilakukan ibaratnya elektron si oksigen itu dibuang gitu. Nah itu pemurnian, yang kalau kata orang tuh smelting dan segala macam. Itu pemurnian, dan itu pasti butuh energi untuk bisa mengeluarkan valensi elektron dari sana. Next. Nah ini dia tabel periodik. Sekarang dipelajari tabel periodik. Saya pikir ini juga sangat basic sekali bagi anak metalurgi, anak material gitu ya, untuk mengerti. Cara baca itu simple. Jadi tabel periodik itu ya bentuk seperti ini, dibuat oleh Mendeleev ya kalau nggak salah ya. Mendeleev itu kalau nggak salah orang Rusia deh. Jadi kolom yang di daerah sini itu biasa disebut sebagai metals. Ini kalau digambarkan di sini yang warna biru-biru inilah metals. Kalau yang non metal ini yang warnanya agak gelap ya. Jadi ini dia non metal dari O, S, Cl, P, N gitu, He dan lain sebagainya. Nah kalau dia yang ada garis gini dia intermediate, jadi nggak gitu dia bisa jadi metal, bisa jadi non metal. Ada Te, ada Se, ada Sge, Si, C dan B boron. Nah makin ke kiri, makin ke arah kiri dari kalau kita lihatnya gitu ya, itu lebih ke electropositive elements. Artinya apa? Dia siap untuk memberikan 1 buah elektron atau 2 atau lebih sampai 3 gitu ya, untuk ke yang non metal. Jadi kalau yang di sini bisa ngasih 1, ini bisa ngasih 2, ini bisa ngasih sampai 3. Kalau yang di sini sampai 3. Kalau yang di sebelah sini dia adalah elektronegatif elemen, lebih ke elektronegatif yang sebelah kanan. Maksudnya apa? Dia bisa menerima 1 elektron untuk bisa untuk become an ions, bisa jadi lebih stabil lah bahasanya. Next, kalau elektronegatif itu ya sebaliknya, makin ke kiri berarti dia lebih smaller elektronegatifnya, makin ke kanan dia akan lebih larger elektronegatifnya. Ini ada poin dimana kalau ranges 0,7 sampai 4, makin gede nilai rangesnya ini makin gede dia nilai elektronegatifnya, makin tendensi untuk mengambil, makin cenderung untuk mengambil elektron. Nah kalau dia ke 4 tuh berarti udah cenderung banget, kuat banget. Contoh misalnya gini, F dia 4,0 ini nilai maksimal, berarti dia sangat kuat sekali gitu. Sebuah unsur yang sangat kuat untuk bisa menarik elektron.
Ini juga 3,5, ini juga sangat kuat sekali. Oksigen kita tahu semua dia mana-mana dia pokoknya bisa ikatan sama magnesium, sama aluminium, sama stainless steel, bahkan dia bisa ikatan sama nikel dan lain sebagainya. Oke. Next. Nah, kalau misalnya tadi kan udah kita bahas ya, kalau dia bentuknya adalah mengasih ke elektron ke yang lain setelah terima, maka nanti ada namanya ikatan ionik. Nah, ini buat mengulangnya lah. Yang satu sebagai pendonor, yang satu sebagai reseptor. Nah, ikatan ini kuat banget. Kenapa? Karena di sini kan bentuknya adalah dia ngasih elektron sehingga nanti dia bisa, kalau tadi misalnya NaCl lah paling sering kita ingat NaCl. Na tuh plus 1, Cl tuh minus 1 dia. Jadi kalau dia misalnya dia bisa kasih elektronnya ke Cl, udah stabil. Cl-nya tadi yang dia elektron valensi ada 7, dia kurang 1, ditambahin 1 jadi 8, kan maksimal satu kulitnya 8 gitu kan. Dia bisa Cl-nya udah stabil. Na dia lepas 1, kan tadi kan emang kelebihan 1 valensi, maka dia akan masuk ke subkulit di bawahnya, maka dia akan ikatannya lebih kuat masing-masing. Jadi NaCl itu sebuah unsur sebuah senyawa yang sangat kuat sekali karena masing-masing udah distabil. Sama MgO dan lain sebagainya. Next, ya ini tadi gambaran umum ya. Kalau number nilai kuantumnya berapa 1 2 3 4. Shell distillation ini biar umum lah KLMN gitu ya, O dan lain sebagainya. Sharp shellnya ini ada ini S, kalau L itu ada S, P, S gitu. Kalau S dan P karena dia ada dua lapis subkulit ya. Kalau M itu ada S, P, D. Kalau N itu ada S, P, D, F. S itu nilainya S1 itu S. Untuk S itu dia bisa menampung 2, kalau P dia bisa menampung 6, kalau kalau D dia bisa nampung 10, kalau F dia bisa nampung 14. Nah, itu gambarannya seperti itu. Next. Oke, ini teman-teman saya yakin udah bisa lah ya. Next, ionic bonding, simple. Umumnya untuk ionic bonding adalah metal dan non metal untuk ikatannya. Next, oke, lanjut. Oke, ini sama lagi yang mirip tadi ya. Oh iya, biasanya seramik itu ada kalau ikatannya adalah logam dan logam, itu biasanya disebut sebagai seramik. Jadi dibilang, Pak, NaCl sekeramik dong. Iya sih, NaCl itu kalau bisa keramik gitu loh. Senyawa keramik. MgO keramik dia. CaF2O MgO itu keras banget tuh. Dia bisa jadi refraktori ya. Refraktori. Nanti kita pelajari. Next. Gimana Pak kalau covalent bonding? Simple. Kan tadi udah ceritakan bahwa dia contoh misalnya unsur C gitu kan. C ini dia punya 4 elektron valensi. Padahal tadi kita ingat bahwa di kulitnya ini dia harusnya 8 jumlahnya. Nah, karena dia cuma punya 4 tangan gitu ya, biar dia stabil, maka bentuk udahlah dia ketemu sama HH. Kita bikin gimana? CH4 ikatannya satu ya, 1 elektron valensi, kita 1 tangan gitu kan. Ya udah, dia akan berikatan. Nah, dia bisa CH4. Juga CH2 gitu ya dengan ikatan 1 C itu bisa kasih 2 tangan lah ibaratnya. Share electrons. Next. Nah, sebenarnya kalau ikatan utama itu ada cuma 2, ada ikatan ada primary bonding misalnya, ikatan utama juga. Ada misalnya metallic bonding sama ionic covalent mixed bonding. Nah, jadi ada ikatan yang lain itu adalah ikatan logam. Nah, ikatan logam ini kayak gini gambar. Teman-teman bisa ngebayang kayak gini. Si Fe tadi misalnya kan dia punya 4 tangan. Kalau dia ketemu Fe juga, Fe sama Fe kita. Ya udah dia bikin aja tuh sesama Fe, dia udahlah kita bagi-bagi tangan gitu kan gitu. Udah kita saling berikatan aja. Ya udah itu namanya ikatan logam. Segampang itu gitu. Karena dia punya banyak, udah kita bagi-bagi aja tangan kita saling bergandengan jumlahnya sehingga nanti bisa berikatan. Nah, nanti akan jadi masalah. Masalahnya adalah yang bagian atas itu, bagian atom yang paling atas, dia gak punya tangan bahasanya, dia gak punya pegangan tangan sama atom yang lain gitu. Nah, akhirnya ketika dia paling atas di surface gitu ya, di permukaan sebuah logam,
Nanti dia bisa berkaitan sama namanya, dia senang banget tuh, nyari dia di atas, ada apa, ada oksigen, tempel dong sama sini biar dia bisa ikatan. Nah sebenarnya gitu, ini gambaran paling gampang deh menurut saya. Terus ini metallic bonding, ion cores, sea of valence electron, dia ini tadi maksud saya. Ini metallic bonding ya, kan dia punya tadi valensi elektronnya misalnya 6 gitu kan. Ya udah kita bikin awan elektron aja gitu dia bilang. Udah pokoknya kita share sama rata sama rasa sehingga kita bisa ikatan semuanya. Coba tadi saya bilang di bagian permukaannya ada ada banyak tangan-tangan dari si valensi elektron ini yang dia nggak berikatan sama yang temen di bawahnya gitu loh bahasanya. Karena yang permukaannya ini sangat rawan, dia nggak punya elektron, maka dia akan mencari yang namanya peluang untuk ikatan sama siapapun gitu loh. Nah paling gampang tadi kan kita udah lihat ya, nilai elektronegatifity tinggi yaitu oksigen. Karenanya biasanya kalau ada karatan dia nggak terjadi di dalam, karena dalamnya dia aman, dia udah stabil, tapi di bagian luar, bagian permukaan gitu. Jadi nggak ada kamu bisa menemukan kejadian dalamnya karatan duluan daripada luarnya, pasti luarnya dulu baru dalamnya gitu. Kenapa? Karena dalamnya lebih stabil. Gitu. Next ada juga secondary bonding, selain tadi ikatan ionik, ikatan kovalen, lalu ikatan campuran ionik dan kovalen, lalu ada juga tadi ikatan logam, yaitu secondary bonding seperti yang namanya ikatan H2 gitu ya, fluctuating dipoles. Ada juga contoh H2 tadi ya. Nah ini summary lah untuk rangkumannya. Jadi ada tipenya, ada ionic, ada covalent, ada metallic, ada secondary atau smallest. Oke, ini penting sebenarnya kalau nanti mau memahami ya, bahwa yang namanya ikatan antar atom itu juga nanti agak lebih advance sih. Jadi jarak antar atom itu juga sangat mempengaruhi gitu. Nanti dia ikatan itu lebih kuat atau lebih lemah. Bahkan nanti sampai ke kekuatan materialnya. Kalau materialnya misalnya ikatannya itu sangat lebih dekat, nanti dia akan memberikan struktur yang lebih kuat, lebih keras gitu ya, lebih strength-nya lebih tinggi lah gitu. Tapi kalau dia misalnya lebih jauh, antar atomnya lebih jauh ya. Kalau di sini gambar R gitu ya, maka kayak semennya itu gitu ya, antar batu batanya itu jauh gitu ya, maka nanti dia nggak membentuk tembok yang kuat. Tapi kalau dia lebih dekat, semennya bagus gitu kan, ikatannya bagus, maka nanti dia akan memberikan tembok yang lebih kuat gitu. Sama nanti kalau dia lebih dekat, maka nanti melting temperatur biasanya juga konsekuensinya sama, dia akan lebih tinggi melting temperaturnya. Tapi kalau dia berjauhan, maka nanti melting point-nya akan lebih rendah. Itu secara simpelnya. Mirip-mirip tadi sama coefficient of thermal expansions. Kalau dia misalnya jaraknya lebih renggang antar atomnya itu, antar batu bata tadi, maka nanti akan lebih gampang juga deh untuk bisa memuai gitu. Oke, sip. Oke, terakhir ini summary-nya. Kalau dia ceramics umumnya adalah ionic atau covalent bonding ya, umumnya adalah ionic. Kalau metals atau logam biasanya adalah ikatan logam, tadi ada awan elektron yang saya sampaikan. Nah kalau polimer dia biasanya adalah covalent dan secondary ya, ada polimer, berarti mer yang banyak lah gitu. Dia umumnya ikatan covalent. Nah baik, kurang lebih ini sebenarnya yang mau saya sampaikan. Jadi teman-teman sekali lagi bahwa ingat aja bahwa material yang besar gitu ya, yang kita lihat sekarang bisa kita pegang, bisa kita lihat langsung, itu sekali lagi disusun oleh unsur-unsur yang paling kecil yang kita sebut sebagai atom. Nah ikatan antar atom ini sendiri itu akan memberikan efek atau pengaruh kepada performance atau sifat dari si material. Kenapa? Karena kita udah lihat di dalamnya itu bahwa ini semua sangat bergantung sama namanya valensi dari elektron tersebut, dari atom itu sendiri. Ketika dia ada valensi, jadi kuncinya itu ya valensi, dia bisa berkaitan seperti apa sama atom yang lainnya, maka dia akan memberikan efek yaitu properties atau sifat dari material tersebut. Kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti dibaca lagi pelajaran SMA-nya. Tapi sebagai anak metalurgi, anak material, pengetahuan dasar tentang atom, molekul, struktur materialnya akan menjadi sebuah basic yang paling dibutuhkan
sehingga nanti teman-teman gampang tuh untuk bisa memahami kenapa kejadian korosi. Nah, ya udah simple, korosi terjadi karena adanya ikatan antara atom yang di luar atau atom kita sama sesuatu yang sangat reaktif gitu, yang dia bisa berikatan sehingga membentuk senyawa oksida atau senyawa nitrida atau senyawa karbida. Kenapa terjadi misalnya fase baru itu bagus nih hasilnya, misalnya karbida ini akan bagus untuk bisa menghasilkan kekuatan material kekuatan yang lebih tinggi, ya wajar aja. Ikatan karbida itu kan antara logam dengan non logam, maka nanti dia ikatnya ionik, maka nanti strukturnya kan keras sekali gitu. Contoh karbida itu apa ya, teman-teman tahu ya, gerinda, bukan gerindra, bukan gerinda gitu kan. Itu contohnya gerinda itu adalah materialnya itu misalnya adalah tungsten carbide WC gitu. W-nya aja tuh udah punya nomor atom yang tinggi, artinya apa, dia sangat besar sekali subkulitnya. Berhubung di bagian luarnya diikat sama C, sama atom karbon. Nah, ikatan berarti adalah ikatan ionik, karena yang satu ngasih, yang satu menerima. Nah, terus karena di ikatan ionik kita tahu pasti keras sekali. Yang kedua dia punya subkulit yang sangat luas, sangat besar, maka pasti dia akan memberikan efek kekuatan juga besar sekali. Kurang lebih seperti itu. Jadi besok-besok kalau misalnya nanti udah di semester tinggi atau nanti setelah kerja ngelihat material, tanya aja unsurnya apa aja misalnya. Oke, udah tahu nih unsurnya ada Fe, ada nikel, ada boron, ada karbon dan lain sebagainya. Tanya lagi, lihat ikatannya senyawanya apa aja kayak terbentuk, lihat pakai mikroskop, lihat pakai SEM gitu ya, scanning electron microscope dan lain sebagainya. Nanti lihat, tandain, oh iya ternyata ini karena fasanya ini, oh karena ini penyebabnya gitu kan. Oh ternyata dia bisa memberikan dia bisa terkorosi karena dia si Fe-nya nggak punya ikatan dengan yang lainnya gitu, dan lain sebagainya. Jadi nggak usah dibikin pusing, gampang aja. Ngerti sesuatu, dia terbentuk dari satu yang paling kecil adalah atomnya. Atomnya ikatan sama ini, ikatan apa gitu, sehingga sifatnya seperti apa. Gampang kan? Oke, mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ada forum diskusi ya. Kita udah sepakati kuliah kita kayak begini. Saya sampaikan materi, teman-teman baca. Kalau nggak ngerti ulang. Kalau masih nggak ngerti juga apa yang saya sampaikan, cari lagi artikel atau baca buku si William D. Callister, Introduction of Materials Engineering. Tapi mudah-mudahan berbagai macam analogi yang saya sampaikan ini bisa lebih mempermudah teman-teman untuk bisa memahami apa itu sifat-sifat material. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya tutup kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.